Bang Rismon Sianipar di ujung tanduk. Penjara baginya bukanlah sebuah masalah. Bahkan sebaliknya, bisa menjadi sesuatu yang mengharumkan, sengkuat mengharumkan nama beliau. Kita akan bahas masih dalam kaitannya dengan persoalan pembuktian ijazah asli Pak Jokowi. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, ya, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, terus terang konten ini lahir atau dipicu, ya, didorong oleh semangat yang berkobar-kobar yang dipancarkan oleh abang kita Rismon Sianipar, yang tentu sampai hari ini punya keyakinan tentang teori yang dibangun berbasis analisis digital forensik terkait dengan status, ya, ijazah Pak Jokowi, yang pada fase-fase belakangan ini, khususnya ketika beliau live, ya, di akun podcast Balige Academy, beliau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya cukup membingungkan, ya, aneh juga, ya, tetapi tidak apa-apa, itu satu keyakinan intelektual abang kita Rismon yang tentu kita juga perlu hadirkan respon kita, ya, bukan reaksi kita, ya, tapi respon. Karena sekali lagi argumentasi lahir dari pendekatan merespon, bukan bereaksi secara emosional. Nah, sebelum kita bahas tentang apa yang saya sampaikan bahwa Bang Rismon di ujung tanduk, ya, penjara bukan masalah bagi beliau, dan tadi sudah saya sampaikan di awal, seolah-olah ada perasaan bangga kalau nanti pada akhirnya beliau, ya, harus menerima kenyataan pahit bahwa tesis teori beliau keliru, itu berarti ada konsekuensi hukum, pidana terkait dengan pencemaran nama baik, ya, seseorang atau pribadi tertentu yang beliau libatkan dalam hal-hal persoalan pembuktian ijazah Pak Jokowi. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita coba untuk melihat buku kita sebagaimana yang sudah saya janjikan kemarin untuk kita mendalami tentang sebuah buku Truth, ya, kebenaran tentang sebuah sejarah singkat tentang omong kosong, ya, Tom Phillips. Ada bagian yang menarik ini teman-teman, ya, saya bacakan dulu yang disebut dengan jebakan ego, ya, di sini. Jebakan ego halaman 23, kalau teman-teman baca bukunya, ya, saya akan bacakan. Meskipun ketidakbenaran pada akhirnya terungkap, ya, ada sesuatu biasanya yang menghalangi kebenaran untuk menyebar secara ketidakbenaran, yaitu kita sangat tidak suka mengakui bahwa kita salah, ya. Jadi ketika suatu kebenaran itu terungkap, ya, buku ini mengatakan bahwa seringkali kebenaran itu tidak menyebar secara luas karena kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Nah, ini penting, ya. Otak kita tidak suka melakukannya, dan begitu banyak bias kognitif yang menjauhkan kita bahkan dari kesadaran bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan meskipun kita pada akhirnya menyadari bahwa kita telah mempercayai sesuatu yang salah, ada banyak tekanan sosial lainnya yang membuat kita ingin menutupinya. Begitu omong kosong menggenggam kita, kita bisa saja tidak ingin dilepaskannya. Nah, ini satu situasi di mana ada jebakan ego. Kalau kita sudah meyakini, misalkan seperti yang Bang Rismon yakini, 100 miliar persen ijazah Pak Jokowi tidak asli, ya, ini sebuah jebakan ego, ya, sesuatu yang over, ya, bias terhadap keyakinan intelektual, atau kita sebut saja suatu tradisi, kebiasaan di dalam meriset, bahwa hanya ada pemberlakuan 100% yang sampai hari ini orang tidak bisa lalui itu kalau dia betul-betul menjadi seorang periset yang mampu menyadari tentang keterbatasan, ya, error-error atau kekeliruan-kekeliruan dalam meriset, dalam menarik sebuah kesimpulan, apalagi menambahnya kemudian, ya, dengan 11 triliun persen, ya, ini buat saya satu jebakan ego yang luar biasa, yang nanti ketika terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebagaimana adanya yang seharusnya terjadi,
maka saya sangat yakin ya bahwa yang terjadi jebakan ego itu tetap akan kemudian hadir di depan ya dan mendikte apa yang harus dikatakan oleh Richmond, dan itu sudah dikatakan oleh yang lain-lain, yaitu dengan tindakan kriminalisasi ya. Jadi ya boleh dikata ini pada satu sisi mereka-mereka teman-teman Bang Richmond juga itu menyatakan bahwa ini tidak asli ya, dan itu kebenaran 100 miliar, kebenaran 11 triliun ya. Nah, kalau kemudian kalah dalam konteks pembuktian validasi tentang kebenaran itu, maka jebakan egonya adalah seperti yang buku ini katakan, kita sangat tidak suka mengakui bahwa kita salah. Yang diakui kemudian adalah kami dikriminalisasi. Ya, seolah-olah ketika itu dibalikkan peristiwa itu, jadi ya seperti mereka tetap benar begitu. Nah, ini saya kira susah ya untuk kita bicara tentang persoalan itu ketika nama baik orang belum ada validasi tentang kebenaran, menguji sampel, menguji data, tidak berbasis pada data yang sebenarnya, ya. Kan ahli-ahli forensik itu sudah mengatakan panjang lebar, yang diklaim asli atau tidak itu bukan ijazah Pak Jokowi. Yang diklaim kalau itu menyangkut tentang analisis digital forensik, itu asli atau tidaknya adalah asli atau tidaknya dokumen foto ya terkait dengan ijazah yang berseliweran di media sosial ya. Jadi itulah yang dianalisis bahwa ternyata foto ini ijazah ya, yang difoto ini asli ya adanya atau tidak asli adanya juga berdasarkan pada konteks konfirmasi atau validasi ijazah aslinya. Nah, gitu. Artinya ya sepanjang Pak Jokowi nggak pernah kasih, bagaimana mungkin orang kemudian bisa meyakini bahwa itu 100 miliar dan 11 triliun persen ya. Ini sebuah kekeliruan yang menurut saya jebakan ya. Bang Rismon ini sudah terjebak dari awalnya ya, dan kemudian susah untuk melampaui ego yang dimiliki, sehingga ya pada akhirnya kemarin-kemarin kan saya sudah bilang ya undurlah Bang ya, karena menurut saya dalam tradisi atau kebiasaan kita meriset kan ada prinsip-prinsip dalam meneliti yang tidak bisa kita tabrak, yaitu kerendahan hati, ketenangan di dalam menganalisis, tidak ya determinan, artinya tidak menentukan hasil terlebih dahulu sebelum melakukan validasi. Dan ini kan yang ditabrak oleh Bang Rismon dengan mencoba untuk mengedepankan bahwa seolah-olah gelar doktor ya sebagai ahli forensik itu sebagai sebuah jaminan kebenaran. Itu semua enggak kita semua paham tentang masyarakat ilmiah yang bekerja ya apapun ya yang kita kerjakan selalu punya dimensi kemungkinan keliru. Nah, itu yang tadi saya katakan di dalam beberapa konten saya, kalau Abang berani mengatakan, saya bisa salah dalam menyimpulkan ini, itu bahaya. Omongan seperti Bang Rismon itu yang paling berbahaya. Artinya, orang bisa sangat percaya terkait dengan statement-statement yang Bang sampaikan ya. Jadi dalam posisi ini saya melihat Bang Rismon ada di ujung tanduk. Apa yang saya sampaikan ini merupakan sifatnya respon terkait dengan konten yang beliau sampaikan UGM di ujung tanduk. Menurut saya adalah Bang Rismon yang di ujung tanduk ya. Dalam hal ini saya bisa salah. Nah, ini yang menarik ya. Saya bisa salah tapi saya upayakan. Misalkan saja ketika orang bicara tentang perubahan gelar Dr. Andes dengan gelar insinyur, banyak yang mengklaim ya berdasarkan sebuah foto jejak digital yang mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi itu semenjak jadi wali kota itu belum menggunakan masih menggunakan gelar Dr. Andes, itu sebenarnya mudah sekali dipatahkan. Coba buka dokumen ya, dokumen-dokumen digital. Ini kan Abang kan ahli forensik ya, dan teman-teman yang suka dengan analisis digital forensik, bukalah dokumen-dokumen courtesy dari beberapa stasiun televisi ya. Sebut saja yang baru saya tonton ya. Ada di situ video tentang jejak digital Pak Jokowi diwawancarai ketika menjadi seorang wali kota ya. Di situ jejak kortesinya, jejak digitalnya itu mencantumkan ya wawancara dengan insinyur ya Joko Widodo, dan itu dokumen tahun 2010 ketika beliau masih menjabat sebagai seorang
wali kota. Itu baru jejak itu. Kita masih bisa mundur ke belakang lagi untuk mencari dokumen-dokumen seperti itu. Menurut saya agak sulit ya untuk bicara tentang rasionalitasnya, agak sulit untuk kita cerna dengan baik. Nah, ada banyak sekali ya menurut saya seperti contoh ya sederhana, nanti saya akan ulas lebih jauh. Ini kok tidak ada tanda tangannya, UGM sekelas ini kok tidak ada tanda tangan. Coba teman-teman pergi yang dekat dengan Jogja, dekat dengan UGM, dekat dengan perpustakaan. Teman-teman coba selidiki semua ya, semua dokumen skripsi, tesis, disertasi. Kalau teman-teman temukan satu saja yang tidak ada tanda tangannya, teman-teman bisa tahu bahwa uh, runtuhlah tesis dari Bang Rismon. Nah, saya mau sampaikan saja. Kemarin saya kedatangan teman saya, bicara tentang persoalan ini dan menanyakan karena memang beliau tahu saya punya pengalaman ada dalam sejarah di UGM. Nah, saya ambilkan dokumen ya, saya dokumen karya ilmiah saya dan saya katakan coba lihat ini. Ini ada yang tidak ditandatangani ini. Tetapi saya sah menjadi alumni ya Universitas Gadjah Mada. Saya punya keyakinan bahwa ada di antara ribuan ya, sekarang kan alumni kita itu, alumni UGM itu kan sekitar 370-an ke atas ya. Itu pasti ada salah satu yang tak tertandatangan, bahkan ada yang dua pembimbing yang tidak, dua penguji yang tidak menandatangani. Karena apa? Ada banyak sebab yang bisa terjadi. Salah satunya mungkin yang bersangkutan pengujinya sedang ke luar negeri dan sebagainya, ya. Atau kemudian memang ada persoalan ketika dia berujian, ya. Artinya memang ada persoalan ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan seorang penguji atau apa sehingga ya dia meluluskan tapi dia tidak mau tanda tangan ya di hasil dokumen itu ya. Itu bisa saja terjadi. Banyak kok di kampus manapun sering terjadi persoalan seperti itu ya. Yang jelas biasanya kampus, dekan atau apa tidak mau merugikan ya mahasiswa dan tetap meloloskan supaya dia tetap ada di dokumentasi itu. Jadi jejak-jejak apapun ya agak sulit kemudian kalau kita kemudian beradu argumen dengan Bang Rismon yang sebenarnya tidak pernah meriset ijazah yang sesungguhnya ya. Itu yang jadi persoalan lubang besar ya, celah besar bagi Bang Rismon. Tapi ya kelihatannya kemarin sudah kita sarankan Bang Rismon stop saja, ya lebih baik cooling down dan ya kalau memang ingin punya keinginan itu lebih baik, ya dekatilah Pak Jokowi dengan suasana suasana yang lain ya. Nah, kalau kemudian ada perasaan bahwa penjara itu tidak ada masalah dan kemudian akan bisa menjadi orang yang lebih terkenal dan sebuah, saya kira itu agak sulit juga untuk dicerna ya. Karena sekali lagi di belakangnya Mas Ripon itu ada keluarga ya. Keluarga itu sangat membutuhkan kehadiran Bang Rismon ya. Keluarga sangat karena bagaimanapun juga Bang Rismon itu tulang punggung keluarga. Jadi menurut saya apa sih yang mau dikejar dalam konteks proses itu? Mau meyakinkan bahwa kebenaran Bang Rismon itu adalah kebenaran yang harus dikedepankan, saya kira ya itu saya quote jebakan ego ya, jebakan ego. Bahkan kalau kita melihat bisa jadi disertasi, tesis dan skripsi Bang Rismon itu juga punya masalah ya. Kalau kita mau riset ya, saya punya keyakinan tidak ada skripsi, tesis, disertasi yang sempurna. Pasti ada ya, ada celah. Nah, itu kan juga persoalan bicara tentang kredibilitas kita sebagai seorang ilmuwan ya. Bisa kita riset, kumpulkan semua dokumen-dokumen tesis, disertasi, skripsi yang Bang Rismon kerjakan. Nanti kita akan tunjukkan, ini loh Bang, ini punya kelemahan, ini punya kelemahan, ini punya kelemahan. Saya sangat yakin. Tapi saya juga bisa keliru tentang hal itu. Bukan partai politik.